Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ini bulan apa? Rajab. Rajab itu bulan apa? Asyurul Haram. Ada 4 Asyurul Haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Orang berbuat kedoliman, kemungkaran di Asyurul Haram, maka kadar dosanya diperbesar. Sebagaimana orang berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Semoga kebaikan ini berupa aktivitas ngaji, thalabul ilmi, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita beraktivitas di bulan yang dikhususkan, bulan Rajab, Asyurul Haram. Jangan sampai kita berada di Asyurul Haram dengan di luar Asyurul Haram sama saja. Jangan sampai. Rajab atau enggak Rajab sama saja. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah atau enggak Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau enggak Dzulhijjah, Muharram atau enggak Muharram sama saja. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena Allah mengkhususkan. Maka di dalam akhir surat At-Taubah 36 Allah berfirman, fa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang muttaqin. Apa tafsirnya? Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan Allah bersama orang-orang muttaqin yang memperhatikan Asyurul Haram. Maka jangan sampai sama. Nah, ini perlu saling mengingatkan. Kadang-kadang orang gak menyadari bahwasanya sekarang ini lagi Asyurul Haram, lagi Rajab, gak menyadari, sehingga sami mawon Rajab ke Rajab sama saja. Jangan sampai. Perlu saling mengingatkan sehingga kaum muslimin lebih berhati-hati dari kemungkaran, pada saat yang sama lebih terlecut untuk berbuat kebaikan. Baik, kajian kita Al-Lu'lu' wal Marjan ditulis oleh Syekh Fuad Abdul Baqi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita memulai dari hadis 78. Judulnya Iman yang Jujur dan Ikhlas. Seperti biasa, kita bacakan matannya terlebih dahulu, kemudian dibantu dibacakan terjemahnya. Setelah itu kita bareng-bareng ambil faedah-faedahnya. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Faqalu ya Rasulullah ayyuna la yuzlimu nafsahu? Qala laisa dhalik, innama huwa asyirku. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Silakan.
Barakallahu fiikum. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini surat Al-An'am ayat 82 ketika turun, para sahabat sangat merasa berat. Bagaimana tidak? Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang dijamin keamanannya. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang tidak pernah berbuat zalim? Gak ada ya Rasulullah. Sementara syarat untuk dijamin keamanannya dan syarat untuk dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan hidayah, kalau tidak berbuat zalim, keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman, maka ini sangat dirasakan berat oleh para sahabat. Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi menjawab, bukan itu yang dimaksud, bukan kezaliman yang demikian yang dimaksud, tapi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik. Bukankah kalian tahu Luqman menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik terhadap Allah, karena syirik itu la dzulmun adzim, kedzaliman yang agung. Jadi yang dimaksud di dalam Al-An'am ayat 82, kedzaliman yang agung, yaitu syirik. Jadi orang yang beriman dan keimanannya jujur, keimanannya jernih, keimanannya khulus, sidqun wa ikhlas, maka dijamin keamanannya. Dan orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Kita bacakan di dalam tafsir As-Sa'di. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu ay yukhalitu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-amnu minal makhawif wal adab wasyaqa wal hidayah ila siratil mustaqim. Fa in kanu lam yalbisu imanahum bidzulmin mutlaqan la yusyrik wala bima'asin, la bisyirkin wala bima'asin, asralahu al-amnu at-tam wal hidayah at-tamah. Wa in kanu lam yalbisu imanahum bisyirki wahdahu walakinnahum ya'maluna as-sayyi'at, asralahu asrul hidayah wa asrul aman illa yasul lahum kamalaha, atau illa yasul lahum kamaluha. Syekh Sa'di menjelaskan ayat ini menjelaskan dua macam kelompok. Ayat ini menjelaskan dua macam kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang beriman yang tidak ada kesyirikan, maka orang ini akan dijamin keamanan. Keamanan dari apa? Keamanan dari hal-hal yang menakutkan, keamanan dari adab, keamanan dari bentuk-bentuk penderitaan. Dan orang ini berada di atas petunjuk untuk meraih sirat mustaqim. Kalau keimanannya tidak ada kesyirikan, maka keamanannya mutlak.
hidayahnya sempurna. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang beriman kepada Allah tetapi ada kedzaliman, ada kesyirikan. Yang kedua, orang yang berbuat keimanan, tidak ada kesyirikan, tapi masih berbuat maksiat. Maka berarti dia ada pokok keimanan dan ada pokok hidayah, tapi tidak sempurna. Seorang lagi ya Bu ya, biar lebih jelas. Ayat ini menjelaskan dua macam kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang beriman, tidak ada kesyirikan dan tidak ada maksiat. Nah, tadi saya kurang. Kelompok yang pertama, tidak ada kesyirikan dan tidak ada maksiat. Maka jaminan keamanan dan hidayahnya sempurna. Kelompok yang kedua, orang yang beriman, tidak ada kesyirikan tapi ada maksiat. Maka jaminan keamanan dan hidayahnya tidak sempurna. Bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita ingin kelompok yang mana? Yang pertama, beriman. Ya, kita orang beriman. Kita berikrar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita beriman kepada malaikat, ya. Kita beriman kepada kitab-kitab, iya. Kita beriman kepada Rasul, iya. Kita beriman kepada hari kiamat, iya. Kita beriman kepada takdir, iya. Dan kita beriman kepada perkara-perkara yang merupakan konsekuensi rukun iman yang 6 ini. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kesyirikan. Tidak ada kemungkaran, kemaksiatan, tidak ada. Berarti kelompok ini mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah secara sempurna. Kelompok yang kedua, beriman kepada rukun iman, iya. Beriman pada rukun iman dan apapun yang merupakan konsekuensi dari rukun iman yang 6 ini, beriman. Gak ada kesyirikan, gak ada. Tapi berbuat kemungkaran, kemaksiatan, tetap mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah, tetapi tidak sempurna. Jadi yang digarisbawahi pokoknya apa? Karena dua kelompok ini mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah, baik kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua, semuanya mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Cuma bedanya yang satu sempurna, yang satunya lagi tidak sempurna. Pokoknya apa? Di sini yang digarisbawahi apa? Yang digarisbawahi jangan sampai ada kesyirikan. Keimanannya jangan sampai ada kesyirikan. Karena kalau sudah ada kesyirikan, berbeda urusannya. Para umat mengetahui tahapan-tahapan pada hari kiamat nanti setelah dibangkitkan dari alam barzakh sampai kemudian di mahsyar dikumpulkan, kemudian ada proses pembagian buku catatan, ada proses ditimbang, ada proses dibentangkan kegelapan, ada proses meniti di atas sirat. Apakah setiap muslim sama? Sama apa tidak? Keadaannya tidak sama. Di sirat ada yang cepat sekali nyebrangnya seperti kilat, ada orang yang lari kencang sekali, ada yang lari biasa, ada yang berjalan biasa, dan bahkan ada yang merangkak tapi selamat, dan ada yang baru merangkak dan jatuh. Berbeda-beda. Letaknya di mana? Letaknya di keimanan yang tidak ada kesyirikan. Kemudian ditambah amaliyahnya bagaimana? Kalau keimanan ada kesyirikan, bahaya. Bisa masuk neraka dulu. Karena jaminan keamanan dan jaminan hidayahnya untuk menuju sirat mustaqim lemah sekali.
Kenapa? Ibu ngaji, kemudian sodako, kemudian apa, berbuat baik, silaturahim. Lah iya, karena keimanan selain tidak ada kesyirikan, gak boleh ada kesyirikan, maka mesti ada konsekuensinya berupa amalan, sehingga jaminan keamanan kita nanti di sana sempurna. Jangan jaminan keamanan yang tidak sempurna. Baik, sudah selesai. Sekarang kita sampaikan ungkapan yang singkat. Jaminan keamanan karena upaya keimanan. Ini konklusi dari ayat ini. Jaminan keamanan karena upaya keimanan. Tergantung keimanannya bagaimana. Tidak ada syirik dan tidak ada kemungkaran. Yang di bawahnya tidak ada syirik tapi ada kemungkaran. Yang di bawahnya keimanan bercampur dengan kesyirikan. Nah itu naudzubillah. Apa Ibu ungkapan singkatnya? Jaminan keamanan karena upaya keimanan. Siapa Luqman Ibu yang menasihati anaknya? Luqman itu siapa? Luqman itu ada riwayat yang menjelaskan orang Bani Israel yang rasnya ras hitam. Dia seorang qadhi, seorang hakim, menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jadi orang soleh yang hidup zaman dahulu sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada surat khusus namanya surat Luqman, menasihati putranya. Nasihat yang pertama oleh Luqman adalah jangan berbuat syirik. Nasihat yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Itu nasihat Luqman. Bisa dilihat dalam surat Luqman. Nasihat yang pertama tentang kesyirikan, jangan sampai berbuat syirik. Yang kedua tentang birrul walidain. Sekarang hadis 79. Judulnya Allah memaafkan apa yang terlintas dalam hati selama belum dikerjakan. Sesuatu keburukan yang terlintas dalam hati, jadi baru keretek, baru terbersit, belum sampai diijawetahkan, Allah maafkan. Itu makna judul. Kita bacakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Hadis Abu Hurairah, dia mendengar Nabi SAW bersabda bahwa Allah memaafkan umatnya apa-apa yang berupa keburukan tapi sifatnya baru terlintas dalam hati saja, baru terbersit dalam hati saja, belum sampai dikerjakan dan belum sampai diucapkan. Jadi terbersit saja.
تفضل الله سبحانه على أمة الإسلام بالفضل العظيم في شرائع الدين والتيسير ومضافعة الأجر وغفران الذنوب والتجاوز عن خطأ المسلم في مواضع كثيرة وهذا من فضله ورحمته سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jalla memberikan karunia untuk umat Islam dengan karunia yang sangat besar. Di dalam syariatnya terdapat kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Di dalam syariatnya terdapat pelipat gandaan pahala yang sangat banyak. Di dalam syariatnya terdapat pengampunan dosa yang sangat gampang. Dan di dalam hadis ini Nabi memberitahukan orang berniat jelek, orang menghendaki keburukan, tapi sekedar terlintas dalam hati saja, belum sempat dilaksanakan, belum sampai diucapkan, Allah maafkan. Ini bentuk karunia Allah, bentuk kemurahan Allah, bentuk kemurahan Allah. Misalnya ibu, naudzubillah, ada seseorang terlintas pengen ngurangi timbangan karena barang lagi langka, sementara permintaan pasar sangat tinggi. Ketika ada orang beli sekilo mau ditimbang 8 on saja, kan saving 2 on kali berapa. Dia sudah berangkat ke pasar dan punya keinginan demikian biar lebih untung secara kalkulasi matematikanya dia. Tapi kemudian dia urungkan keinginan itu karena takut azab. Apakah niat tadi dicatat dosa? Tidak. Kenapa tidak dicatat dosa? Karena belum dilaksanakan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah orang itu dicatat pahala? Tadi kan apakah dicatat dosa? Tidak, karena belum dilaksanakan. Sekarang apakah dicatat pahala? Jawabannya iya, dicatat pahala. Kebaikannya berupa apa? Kebaikannya berupa takut dosa. Allahu Akbar. Kemudian ibu, misalnya ada orang melihat kawannya berbuat tidak senonoh, lisan gatel banget. Nanti kalau ketemu teman-teman yang simpulan tak ceritain, tak beberin, biar ibu ini kapok, nanti pada tahu. Kemudian sudah bertemu kawan-kawannya, begitu mau menceritakan ditahan, jangan ini riba. Dicatat dosa? Tidak. Dicatat pahala? Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Murah, mudah memaafkan, gampang memberikan pahala. Makanya Nabi bersabda, surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Kenapa? Karena dikit-dikit pahala, dikit-dikit hapus dosa, dikit-dikit hapus dosa. Allahu Akbar. Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Tali sandal yang kita kenakan, dekat dengan kita apa enggak? Jadi jangan ditanya menyatu dengan kita kok. Surga lebih dekat lagi. Artinya untuk mendapatkan pahala yang merupakan jalan ke surga, untuk mendapatkan diampuni dosa sehingga mendapatkan keutamaan ke surga, gampang, mudah. Allahu Akbar. Maka kita menjumpai nama Allah, Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur.
terkait dengan ampunan dan terkait dengan perhatian kepada kemaslahatan. Allah Al-Latif, Allah Al-Ghafir, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur. Ini terkait dengan ampunan. Kalau terkait dengan perhatian Allah yang sangat besar kepada kemaslahatan hamba, Allah Al-Latif. Ibu pernah terlintas dalam hati perbuatan buruk lalu tidak jadi? Pernah ya. Misalnya ibu mangkel sama suami, nanti pulang gak tak bikinin kopi gitu ya, karena mangkel. Tapi kemudian ibu ingat, wah suamiku pintu surgaku, jalan surgaku. Meskipun saya mangkel tetap bikinin kopi. Catat pahala. Catat pahala. Berniat buruk tadi tidak mau melayani suami, dihapus dosa. Dihapus dosa. Lu kok gak melayani? Gak melayani kok dicatat dosa. Iya, gak melayani itu kan berarti bentuk nusyus, meskipun nusyusnya kecil. Bentuk membangkang meskipun pembangkangan kecil. Jadi dosa itu besar kecilnya sesuai dengan kadarnya. Selesai hadis 79, sekarang hadis 80. Jadi pelan-pelan mengkaji hadis Bukhari Muslim, karena Al-Lu'lu' Al-Marjan itu kumpulan hadis Bukhari dan Muslim, tapi sebagian ya, bukan Bukhari Muslim keseluruhan. Sebagian Bukhari Muslim dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Baqi. Jadi pasti sahih, nggak bertanya ini hadisnya sahih apa tidak, nggak usah bertanya, karena Bukhari Muslim derajat sahih yang paling tinggi. Judulnya, seseorang berniat kebaikan akan ditulis sebagai kebaikan. Ini judulnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ishri amsalha ila sab'imati dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Silakan. Barakallahu fi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menuturkan, kalau seseorang di antara kalian baik keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan dicatat baginya berapa kebaikan? 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dan jika berbuat satu keburukan akan dicatat 1 kali lipatnya. Ini fadilah yang luar besar, yang luar biasa sekali, besar sekali. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Baik keislamannya. Yang dimaksud baik keislamannya itu apa sih? Annal kafir idza aslama wa hasuna islamuhu faslama islaman muhaqqaqan bari'an minal syukuk mu'minan dhahiran wa batinan fa innallaha yukaffiru anhu sayyi'ati allati zalafaha. Jika ada orang kafir masuk Islam dan Islamnya benar-benar kafah 100%,
nggak ada keraguan, tidak pura-pura, tidak karena suatu tendensi keuntungan. Kalau masih ada keraguan, masuk Islam tapi masih ada keraguan, masuk Islam tetapi tidak sepenuhnya karena pura-pura saja, masuk Islam tetapi ada tendensi suatu keuntungan tertentu, berarti belum baik Islamnya, berarti belum memenuhi syarat. Syaratnya adalah masuk Islam dan Islamnya baik, meyakini sepenuhnya benarnya Islam, mentauhidkan Allah seutuhnya tanpa kesyirikan, meyakini Muhammad SAW sebagai nabinya, nabi yang terakhir dengan konsekuensi yang harus dijalankannya. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang diperintahkan dipercayainya. Berarti Islamnya benar, ya Islamnya benar, maka mendapatkan fadilah tadi. Apa fadilahnya? Berbuat satu kebaikan diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau berbuat satu keburukan dibalas dosa 1 kali lipatnya. Allahu Akbar. Tapi mesti terpenuhi syaratnya. Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jika seseorang Islamnya baik. Semoga kita semua Islamnya baik. Amin. Masa ada yang ragu-ragu tentang ketuhanan Allah? Naudzubillah min dzalik. Masa ada yang ragu-ragu tentang kerasulan Muhammad? Naudzubillah min dzalik. Masa ada yang ragu-ragu bahwasanya segalanya sebelum diciptakan sudah Allah tetapkan kadarnya di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu qada dan qadar? Ada yang meragukan? Naudzubillah min dzalik. Apakah ada yang meragukan Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir? Ada yang meragukan? Naudzubillah. Tapi ada mereka yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang Islam, tetapi meyakininya Muhammad bukan sebagai Nabi yang terakhir. Islam yang mana itu? Dan tidak benar. Cuma mereka merasa Islam yang mana? Islam Ahmadiyah. Jadi ketika memahami Muhammad sebagai khataman nabiyyin artinya khataman nabiyyin itu penjelasannya adalah yang menutup seluruh nabi atau sebagai nabi terakhir. Tapi mereka memahami khataman nabiyyin cincin kenabian, Muhammad cincin kenabian. Maka masih ada nabi-nabi yang berikutnya yang mendapatkan cincin dari beliau. Kurang lebih begitu, ngawur-ngawuran. Berarti Islamnya belum benar karena masih meragukan Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Masa ada orang yang meyakini ajaran Islam tumpang tindih, banyak kontradiksi? Masa ada? Kalau ada, naudzubillah min dzalik. Kalau dirasakan ada tumpang tindih, kontradiksi, berarti dia sendiri yang belum paham sepenuhnya. Karena memahami beberapa hal terkait dengan syariat semata-mata dengan akalnya, niscaya akan menjumpai yang demikian. Naudzubillah. Makanya tidak boleh memahami Islam semata-mata dengan akalnya, nggak boleh. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah menjelaskan kepada kita apa pengertian akal yang sehat. Ibu, apa pengertian akal yang sehat? Ibu, apa pengertian akal yang sehat? Sehingga tidak pernah mempertanyakan tentang syariat. Kan gak boleh mengebiri akal, terlalu banyak. Allah berfirman, afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah tidak menggunakan akalnya mereka?
maka sama kayak binatang. Jadi nggak boleh mengebiri akal. Tetapi akal tidak kemudian dalam bahasa Indonesia tidak boleh didewa-dewakan, tidak boleh diagung-agungkan sehingga ditempatkan pada tempat yang berlebih-lebihan. Untuk itu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan akal yang sehat adalah akal yang sehat adalah akal yang sehat adalah akal yang ditempatkan di bawah nas. Akal yang sehat adalah akal yang ditempatkan di bawah nas. Jadi tidak melampaui nas. Contoh Ibu, ini contoh biar lebih jelas. Soalnya biar berislamnya benar. Syaratnya di dalam hadis ini berislamnya benar, berislamnya bagus, nanti dapat fadilah apa? Berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Berbuat kejahatan dosanya 1 kali lipat saja. Islamnya harus benar. Maka gak boleh ada keraguan, gak boleh ada dan yang lain-lainnya, suatu tendensi kepentingan. Nah, yang mau kita garis bawahi adalah keraguan. Apakah ada orang meragukan tentang indahnya syariat Islam? Kalau masih ada, naudzubillah min dzalik. Kita ambil contoh. Allah berfirman, berarti ini nas Al-Quran. Karena nas bisa Al-Quran, bisa hadis. Ini nas Al-Quran. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi lelaki bagian warisannya 2 kali lipat dari wanita. Kemudian ada orang menggunakan akalnya. Wah, ini ayat kelihatannya sudah gak bisa diterapkan ini. Karena zaman sekarang wanita juga tidak kalah dari lelaki. Banyak wanita penghasilan sama dengan lelaki, bahkan lebih banyak dari lelaki, terlalu banyak. Berarti ini ayat sudah tidak relevan dengan zaman. Akhirnya dia dengan beraninya mengatakan hukum tentang pembagian warisan harus sama saja. Soalnya ini ayat maknanya nggak relevan. Ini gara-garanya menggunakan apa? Akal. Kalau tinjauan akal, Ibu, kalau tinjauan akal, rasa-rasanya benar apa enggak? Rasa-rasanya dia itu melihat realita bahwasanya banyak kaum wanita juga bekerja, bahkan hasilnya lebih banyak dari suaminya, dari lelaki. Kalau di dalam pembagian warisan mesti sama saja. Ada apa dibedakan lagi? Nah, ini orang dengan akalnya menetapkan lelaki 2 bagian dari wanita pasti benar, tidak mungkin salah. Cuma kita saja barangkali belum sampai. Tetapi kalau dipikir lebih jernih lagi, memang demikian adanya. Karena lelaki keberadaannya ketika mendapatkan warisan bukan saja untuk dirinya saja, dia bertanggung jawab kepada siapapun yang merupakan tanggung jawabnya. Dia harus menafkahi istrinya, anaknya. Kemudian siapa lagi selain istri dan anak? Orang tuanya, kalau memang orang tuanya du'afa. Siapa lagi yang harus ditanggung? Saudari-saudarinya kalau memang du'afa. Siapa lagi yang harus ditanggung? Yang ditanggung adalah keponakan-keponakan dari saudarinya kalau memang du'afa. Mereka tidak mampu dan mendapat dan bisa hidup dengan wajar. Kalau dibantu maka lelaki harus membantu. Sementara wanita dapat warisan hanya terikat dengan siapa? Dirinya saja. Misalnya suaminya, Bu, bantu SPP anak-anak, gak mau? Ya benar, gak salah. Bu,
bantu ya, ini mau renov rumah, saya separoh, ibu separoh, kan ibu duitnya banyak, nggak mau. Kira-kira ibu bilang nggak mau, ibu berdosa nggak? Enggak. Nah, ibu dapat bocoran, nanti pulang nggak mau gitu ya. Nggak, ini bicara secara hukum demikian. Tapi kan tentu ibu pengen berbuat banyak kebaikan. Mau kepada orang lain aja baik, apalagi kepada suami, kan begitu. Siapa sahabat yang suaminya miskin? Siapa? Sahabat yang suaminya miskin. Sahabat dia kaya dan mau mengeluarkan zakat. Suaminya miskin, suaminya bilang, "Ini zakatnya buat saya saja." Karena suaminya miskin, dia kaya raya. Istrinya bilang, "Tunggu dulu, tak tanya Nabi." Kemudian bertanya kepada Nabi, Nabi membolehkan zakat untuk suami. Karena suami bukan orang yang berkewajiban ditanggung. Istri enggak menanggung siapa-siapa, tapi suami banyak menanggung orang. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Istrinya namanya Abdullah ibnu Mas'ud yang banyak riwayat hadis. Istrinya namanya, tadi hadis yang pertama kita baca Abdullah ibnu Mas'ud. Istrinya namanya, kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya dari panitia. Istrinya namanya Zainab. Zainab kaya raya, suaminya miskin, tetapi damai bahagia karena semuanya tunduk kepada syariat. Baik Ibu, jadi ini hadis yang ke-80. Syarat agar orang satu kebaikan mendapatkan pahala 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, dan keburukannya diberi dosa 1 kali lipatnya, syaratnya apa? Islamnya baik, Islamnya baik, Islamnya kafah. Kemudian dari sini ada faedah lain yang bisa diambil. Ada faedah lain yang bisa diambil. Nabi menyatakan pahalanya mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa yang menentukan ini? Yang faktornya apa sehingga ada 10 kali lipat sampai 700 kali lipat? Faktornya apa? Kualitas kebaikan yang dilakukan. Ibu sama-sama bermajelis ilmu sekarang. Apakah pahalanya satu dan dengan yang lainnya sama? Berbeda. Kalau 10 kali lipat pasti, karena itu minimal. Minimal mendapatkan 10 kali lipat pasti, karena ketentuannya minimal 10 kali lipat. Katakan dalam matematika kita untuk memudahkan pemahaman, majelis ilmu itu nilainya 9 misalnya. Kalau baca Al-Quran nilainya 7 misalnya. Ibu baca Al-Quran otomatis dapat pahala 70. Ibu bermajelis ilmu otomatis, loh gimana biar dapat 700 kali lipat? Maka berpulang kepada kualitas yang dilakukan. Kualitas yang dilakukan, upaya yang dilakukan, pengamalan yang dilakukan, kualitasnya berbeda, berpulang kepada kualitasnya. Apakah setiap orang yang berangkat ke majelis ta'lim keadaannya sama? Berbeda. Ada orang yang berangkat ke majelis ta'lim dengan segala kemudahannya. Ada orang yang baru bisa ngaji kalau mempersiapkan banyak hal dulu. Misalnya harus bangun pagi sebelum subuh, menyiapkan ini sampai jam 6 masih harus ada yang siapkan ini. Ketika sudah jam 8 sudah selesai semua baru bisa bermajelis ta'lim. Ada yang demikian. Maka ini pahalanya tersendiri, berbeda dengan yang segala kemudahannya. Nah, kalau orang
yang keadaannya demikian tetap semangat, maka orang yang dengan segala kemudahan harus lebih semangat lagi, jangan sampai kalah, sehingga akhirnya kejar-kejaran pahala. Nah, selesai hadis 80, sekarang 81. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 'indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'ah wahidah. Silakan. Barakallahu fiik. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi. Berbeda dengan Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Apalagi perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Al-Quran membacanya merupakan ta'abbud, sehingga diperintahkan dibaca dalam sholat. Kalau hadis qudsi tidak dibaca dalam sholat. Nanti jangan ada yang sholat membaca innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Loh, kok baca itu? Ini kan firman Allah juga. Iya betul, tapi tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang terkumpul di dalam satu jilid yang namanya mushaf, menyentuhnya berwudu. Kalau hadis qudsi menyentuhnya tidak berwudu. Nah, ini perbedaan. Baik, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Penjelasan hadis Ibnu Abbas ini, annallaha amara al-malaikah al-hafadhah bi kitabatil hasanat was sayyiatil abdi. Allah memerintahkan malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga amalan manusia. Malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga amalan manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencatat tentang kebaikan dan keburukan, sehingga merupakan bukti
apa yang diperbuat oleh hamba ketika di akhirat nanti. Ini catatanmu. Ini catatanmu. Nah, sebelum catatan ditujukan di hari kiamat, Allah telah memberlakukan ketentuan yang malaikat disuruh mencatatnya. Apa yang diberlakukan? Apa yang diberlakukan? Yang pertama, orang yang ingin berbuat kebaikan tetapi belum mengerjakan, dicatat apa? Satu kebaikan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ingin berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya, dicatat berapa? 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat. Berarti bisa lebih dari 700? Bisa. Pada hadis yang sebelumnya sampai 700. Hadis yang sekarang 700 dan berlipat-lipat. Artinya bisa lebih dari 700. Terserah kehendak Allah. Berarti hadis ini melengkapi hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menyebutkan sampai 700. Hadis yang sekarang menyebutkan bahkan lebih dari 700. Ila sabimi'ah, ila sabimati dhi'fin, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Ketentuan yang ketiga yang diberlakukan, barang siapa yang ingin berbuat keburukan dan dia tidak mengerjakannya, dicatat kebaikan sempurna. Ketentuan yang diberlakukan yang keempat, barang siapa yang ingin berbuat keburukan lalu memang dia mengerjakan yang diniatkan itu, yang diinginkan itu, dicatat satu keburukan. Demikian yang diberlakukan atas amalan-amalan manusia. Dari awal Allah telah menetapkan yang demikian dan memerintahkan malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga amalan manusia. Malaikat yang menjaga kita setiap hari sip-sipannya 2 kali. Ada yang pagi, ada yang sore. Pagi kapan? Waktu subuh. Waktu subuh yang menjaga kita di malam hari diganti oleh malaikat yang menjaga berikutnya, yang akan menjaga dari subuh sampai asar. Nah, nanti dia menjaga sampai asar. Kemudian dia diganti oleh malaikat yang berikutnya yang akan menjaga dari asar sampai subuh. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Jadi terkait dengan harian dilaporkannya amalan adalah subuh dan asar. Terkait dengan harian. Kalau terkait dengan pekanan dilaporkannya amalan setiap Senin dan Kamis. Kalau terkait dengan tahunan dilaporkannya amalan kapan? Terkait dengan tahunan dilaporkannya amalan kapan? Kapan? Muharram belum pas. Enggak. Ada lagi? Ayo, ditunggu. Hah? Syakban.
terkait dengan tahunan, laporan di bulan Sya'ban. Kita bacakan dalilnya ya Bu. Kita bacakan dalilnya. Hadisnya hadis Usamah bin Zaid, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai, juga Imam Ibnu Huzaimah. Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu fi Sya'ban. Qala dzalika syahrun yafuru nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Wal hadis hasanahu al-Albani. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau memperbanyaknya di bulan Sya'ban." Maka Nabi menjawab, "Iya, bulan Sya'ban ini bulan yang manusia pada lalai. Soalnya letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab syahrul haram, orang perhatian banget. Ramadan bulan musim ibadah, orang perhatian banget. Nah, Sya'ban pada lalai. Makanya saya memperhatikannya secara khusus untuk memperbanyak puasa, dan bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bulan dilaporkannya amalan ke Allah Rabbul Alamin. Maka aku suka saat amalanmu dilaporkan aku sedang berpuasa." Jadi terkait tahunan, amalan dilaporkan di bulan Sya'ban. Tapi lu nggak langsung jawab Sya'ban ya, Rajab, Syawal, Muharram. Yang jawab benar yang terakhir tadi, Sya'ban, benar. Oke, baik Bu. Hadis ini menunjukkan kemurahan Allah. Orang berniat buruk tapi nggak jadi dilakukan, dicatat pahala. Padahal niatnya buruk. Padahal niatnya buruk, tapi nggak jadi dilakukan, dicatat pahala. Kenapa? Karena mengurungkannya dia berarti dia takut kepada Allah, dan takut kepada Allah adalah kebaikan, maka kebaikan diberi pahala. Kemudian kemurahan Allah yang lainnya, jika dilakukan maka dia berdosa, tapi dicatatnya dosa hanya 1 kali lipat. Ini menunjukkan kemurahan Allah. Ini menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Selesai hadis 81. Sekarang 82. Ujiannya kalau sudah berapa hadis ini? Ada ujian apa enggak? Oh enggak ada, ya wis usah ada. Kalau ujian textbook mau. Ujiannya open book, open book mau. Oh malah gak perlu, malah pada prompter. Baik, sekarang hadis 82. Cara mengelakkan bisikan was-was dalam keimanan. Cara mengelakkan bisikan was-was dalam keimanan. Jadi dalam keimanan ada bisikan was-was. Ini menggerogoti keimanan, mencidrai keimanan. Maka akan diajari gimana cara menghindarkannya.
Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada hatta yaqula man khalaqa rabbaka. Faida balaghahu fayasta'idu billah wal yantahi. Barakallahu fiik. Semua kita harus memahami hadis ini. Semua kita harus memahami hadis ini karena ini adalah masalah was-was yang kadang hingga mengotori keimanan kita. Ini was-was yang datang membuat keraguan-keraguan. Maka kita harus tahu, harus paham tentang hadis ini biar keimanan kita tetap terjaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dalam hadis Abu Hurairah ini, setan datang kepada seseorang dan setan membisik-bisikkan, menaruh was-was. Ente ada karena ada siapa? Karena ada bapak ibu. Bapak ibu ada karena ada siapa? Karena ada kakek nenek. Kakek nenek ada karena ada siapa? Karena ada buyut. Buyut ada karena ada siapa? Karena ada cangga. Cangga ada karena ada siapa? Karena ada udeg-udeg. Udeg-udeg ada karena ada siapa? Kantung siwur. Kantung siwur ada karena ada siapa? Pekarangan bodol. Nah, kemudian terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam ada diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Kan Allah ada. Allah ada karena diadakan oleh siapa? Ini was-was. Ini was-was. Kemudian masuk ke dalam tengah-tengah keimanan kita. Kamu beriman alam semesta menciptakan Allah. Iya. Kamu memahami bahwasanya semua yang ada karena ada yang mengadakan. Iya. Kamu memahami semua yang tercipta karena ada yang menciptakan. Iya. Kamu meyakini sesuatu yang berwujud karena ada yang mewujudkan. Iya. Terus siapa yang menciptakan Allah? Ini was-was. Nabi memberitahu solusinya biar was-was seperti ini pergi. Caranya membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti sudah. Suatu ketika lagi muncul was-was, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah disudahi. Suatu ketika muncul was-was lagi, maka disudahi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang hadis 83 karena temanya sama, jadi 83 ini memperkuat. Kita bacakan. Kalau hadis yang sebelumnya hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik juga termasuk periwayat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari antara 7 periwayat. Kalau yang paling banyak adalah Abu Hurairah, kemudian disusul siapa? Abu Hurairah disusul
Ibu buka ke halaman awal-awal nanti ketemu. Alhamdulillah gak jadi ujian ya Bu ya. Ibu buka halaman awal-awal. Judulnya 7 perawi hadis terbanyak. Sudah ketemu? Sudah. Yang pertama Abu Hurairah, disusul Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar terbanyak nomor 2. Disusul Anas bin Malik. Disusul Aisyah nomor 4. Disusul Ibnu Abbas setelah Aisyah. Jadi masih banyak anak Aisyah daripada Ibnu Abbas. Aisyah istrinya, Ibnu Abbas anaknya pamannya. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Sa'id al-Khudri. Nah, sekarang kita membacakan hadis Anas yang sama-sama mau banyak berikan juga. Ustaz, tapi nomornya kebalik di sini. Yang nomor 4 Aisyah. Nomor 4 Aisyah, betul. Terus Nomor 5 Abdullah bin Abbas. iya betul. Yang keempat Aisyah, betul. Iya. Yang keempat Aisyah. Anas nomor 3. Anas lebih banyak daripada Aisyah. Ya. Hadits Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabruhan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadallah khaliqu kulli syai' faman khalaqallah. Silakan. Barakallahu fiik. Ini pemberitaan dari Nabi, pemberitahuan dari Nabi bahwasanya manusia akan terus bertanya-tanya pada dirinya. Karena memang hadis yang sebelumnya dilihat, karena memang setan selalu membisik-bisikkan was-was. Maka akan terjadi pada manusia bertanya-tanya semacam ini. Allah kan pencipta segala sesuatu. Terus siapa yang menciptakan Allah? Terus siapa yang menciptakan Allah? Ini akan terjadi terus. Ini akan terjadi terus. Nah, hadis Anas ini kita gabungkan dengan hadis Abu Hurairah. Maka cara menghindarkannya gimana ketika setan datang berbisik semacam ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selain ta'awuz dilengkapi dengan ucapan amantu billah sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Barang siapa yang mendapati was-was semacam itu, pertanyaan-pertanyaan di dalam jiwa semacam itu, langsung ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ibu hafalkan amantu billah, silakan. Aku beriman kepada Allah. Saya mau bertanya kepada ibu, kalau ada orang datang kepada ibu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Bu, ibu kan yakin segala sesuatu, segala yang ada pasti ada yang mengadakan. Ibu jawab iya. Segala yang berwujud pasti ada yang mewujudkan. Iya. Segala yang ada pasti ada yang mengadakan. Iya. Ini di masjid ada karpet, pasti ada yang naruh karpet di sini. Kemudian ada tanaman di depan masjid, pasti ada yang nanam. Karena segala sesuatu pasti ada yang mengadakan. Segala yang berwujud ada yang mewujudkan. Orang Badui ditanya ketika melihat kotoran onta, kamu yakin nggak baru saja ada onta lewat sini? Ya yakinlah. Loh kok yakin? Ini ada kotoran onta. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang berwujud pasti ada yang mewujudkan. Nah,
Kemudian orang ini bertanya kepada ibu, Allah kan ada ya bu? Iya. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan? Ibu jawabnya gimana? Amantu billah. Tapi kan dia nggak puas. Oh, bu amantu billah. Nah, gimana bu? Ibu jawabnya gimana? Ibu jawabnya gimana bu? Ada yang mencoba menjawab? Kalau jawabannya bagus, dapat hadiah. Tapi kalau benar-benar bagus, saya bilang nggak bagus. Biar gak dapat hadiah. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya begini bu. Jawabannya begini bu. Pertanyaanmu salah. Itu jawabannya bu. Jawabannya gimana? Pertanyaanmu salah. Jadi bukan saya yang diminta menjawab, tapi kamu yang mesti tahu pertanyaanmu salah. Kenapa demikian? Pertanyaan siapa yang menciptakan gitu ya, itu pertanyaan untuk makhluk. Ini ada, siapa yang mengadakan? Ini berwujud, siapa yang mewujudkan? Itu pertanyaan untuk makhluk. Adapun Allah tidak ditanya dengan pertanyaan yang untuk makhluk. Jadi pertanyaannya yang salah. Kalau Zakir Naik hafizahullah ditanya dengan pertanyaan semacam ini, dia balik bertanya. Saya melihat videonya bagus. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik hafizahullah, dia menjawab begini. Saya punya kawan namanya John. John ini melahirkan anak. Tolong dijawab, anaknya John ini lelaki atau perempuan? Saya ulangi lagi ya Bu. Saya ulangi lagi. Ini Zakir Naik ditanya dengan pertanyaan yang sudah kita bahas ini. Maka Zakir Naik hafizahullah menjawab, baik, tolong perhatikan, saya akan sampaikan kepada Anda. Saya punya kawan namanya John. John melahirkan anak. Tolong jawab, anaknya John laki-laki atau perempuan? Ibu jawab ibu. Ibu jawab. Perempuan? Pertanyaannya yang salah karena John laki-laki tidak melahirkan. Jadi kita tidak disibukkan dengan jawaban karena pertanyaannya salah. Namanya John itu laki-laki tidak melahirkan. Ada apa saya disibukkan menjawab? Demikian juga pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, pertanyaannya salah. Ada apa saya disibukkan dengan menjawab? Itu pertanyaan untuk makhluk. Nah itu dari Zakir Naik. Nah sekarang dari saya ibu. Sekarang dari saya. Semoga bisa membantu memudahkan. Ini dari saya ibu. Ibu tolong jawab ya bu. Ibu jawab. Dari mana angka 2 dari 1 tambah 1? Dilanjut ibu. Dari mana angka 3? Dari 2 tambah 1. Dari mana angka 4? Dari 3 tambah 1. Dari mana angka 5? 4 tambah 1. Dijawab lagi. Dari mana angka 6? Dari 5 tambah 1. Ibu terus bisa menjawab. Dari mana angka 7? Nah, baik. Dari mana angka 8? Dari mana angka 9? Jadi semua pasti ada asalnya. Jawaban ibu betul. Tolong jawab yang berikutnya bu. Tolong jawab yang berikutnya. Dari mana angka 1? Tolong jawab. Nah, tolong jawab. Dari mana angka 1? Ibu gak bisa jawab. Ibu gak bisa jawab. Ibu hanya bisa meyakini. Saya tidak tahu dari mana angka 1. Yang jelas angka 1 harus ada. Kalau tidak ada angka 1, tidak pernah ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi angka 1 saya tidak tahu dari mana, tapi dia harus ada. Lah ini baru makhluk.
Kita tidak mempermasalahkan dia dari mana, tapi dia harus ada. Ini baru makhluk. Lalu bagaimana Allah sebagai Al-Khaliq? Pantas nggak ditanyakan dari mana dia? Nggak pantas. Angka satu saja yang merupakan makhluk, kita harus meyakini keberadaannya harus ada. Karena kalau nggak ada dia nggak pernah ada akan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanpa kita menanyakan dari mana. Itu baru makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami? Bu, bisa dipahami? Alhamdulillah. Sampai sini dulu. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada kan? Sampai hadis nomor 83. InsyaAllah kita lanjutkan yang akan datang. Bismillah, pelan-pelan. Semoga selesai sampai hadis 1300-an itu ya. Oh, 1900-an. 1906. Kira-kira yang khatam kitabnya apa kita yang khatam? Ya, kita ikhtiar. Semoga Allah berikan kita umur panjang, amin. Umur panjang yang berkah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu. Kalau sehat deh. Sudah diambil sama akan sudah. Iya, sudah diambil. Sudah ya. Coba saya tanya ya. Iya. Saya apa namanya? Siapa namanya? Siapa ya? Husni. Iya, Mas Husni. Sudah tak WhatsApp. Kalau mau diambil print out-nya di kantor, tapi sudah kita WhatsApp-nya di apa namanya? PDF. Iya. Oh gitu. Oke. Semua harus. Oke. Amin, amin. Sudah aja